Lo pernah nanya nggak, kemana perginya para dewa-dewa zaman dulu? Dulu ada ribuan, bahkan ratusan ribu dewa. Zeus, Athena, Apollo dari Yunani Ra, Horus, Isis dari Mesir Thor, Odin, Freya dari Nordik Anu, Enlil, Ishtar dari Sumeria Quetzalcoatl, Huitzilopochtli dari Aztec Shennong, Nua dari Tiongkok, dan ratusan dewa lokal dari Nusantara sampai Kepulauan Pasifik. Setiap dewa dulu dianggap nyata, disembah, didoakan, diperjuangkan. Ada kuilnya, ada imamnya, ada kitabnya, bahkan ada perang suci buat membelanya. Tapi sekarang, kemana mereka? Nggak ada, hilang, tamat. Hari ini nama-nama itu cuma jadi karakter film Marvel dan tokoh buku sejarah. Yang tersisa, 1-2 agama besar yang masih hidup karena berhasil menyesuaikan diri dengan zaman, atau karena berhasil membunuh narasi lain dengan kekuasaan, penjajahan, dan perang. Agama yang hidup hari ini bukan yang paling benar, tapi yang paling kuat secara politik dan paling adaptif secara sosial. Kenapa dewa-dewa dulu punah? Karena ketika sains masuk, ketika logika mulai bekerja, manusia mulai sadar. Petir bukan amarah Zeus, tapi listrik di langit. Banjir bukan kutukan, tapi curah hujan dan geologi. Penyakit bukan dosa, tapi bakteri dan virus. Dewa-dewa itu runtuh, bukan karena terbantah Tuhan lain, tapi karena terbantah oleh ilmu pengetahuan. Dan inilah yang mengerikan. Kita hidup di era yang sama. Tuhan-Tuhan zaman sekarang mulai mengalami tekanan yang sama, diserang oleh data, riset, dan logika. Ketika orang mulai bertanya, kenapa Tuhan perlu disembah sih? Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa perlu pujian 5 kali sehari? Kenapa Tuhan bisa murka kayak manusia kesal? Kenapa surga selalu menggoda dengan kenikmatan jasmani, bukan kedamaian spiritual? Dan yang lebih gawat, kenapa Tuhan cuma muncul di tempat-tempat yang sesuai budaya lokal? Tuhan Islam dominan di Timur Tengah, Tuhan Kristen dominan di Barat, Tuhan Hindu dominan di India. Bukan karena mereka benar secara universal, tapi karena mereka bertahan dalam wilayah kuasa masing-masing. Kalau Tuhan itu tunggal dan universal, kenapa umatnya beda-beda dan saling bunuh satu sama lain? Inilah yang bikin kita sadar, mungkin bukan Tuhan yang berubah-ubah, tapi manusialah yang terus menciptakan ulang konsep Tuhan sesuai kebutuhan zamannya. Dan saat ini, kita hidup di zaman di mana AI mulai ambil alih fungsi kemahatauan. Zaman di mana Google tahu isi hati lo lebih cepat dari malaikat pencatat amal. Zaman di mana lo bisa minta mukjizat ke ChatGPT dan dia ngasih jawaban instan. Zaman di mana agama mulai